Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, tetap semangat dalam menuntut ilmu, terutama dalam mempelajari manajemen risiko. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang organisasi dan fungsi manajemen risiko. Terdapat keterkaitan antara suatu organisasi atau lembaga dengan fungsi manajemen risiko. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Dalam suatu organisasi atau dalam suatu lembaga keuangan maupun perbankan ataupun di perusahaan, terdapat yang namanya komite manajemen risiko. Khususnya pada lembaga keuangan, komite manajemen risiko sesuai dengan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yaitu pada tahun 2016, di mana komite manajemen risiko atau KMR harus bersifat non-struktural. Ini berisi dari mayoritas anggota direksi dan beberapa pejabat eksekutif terkait. Anggota direksi atau mayoritas anggota direksi, dia yang memiliki kewenangan, beberapa orang yang memiliki kewenangan dalam mengambil suatu keputusan, dibantu oleh beberapa pejabat eksekutif yang terkait. Sifat keanggotaan dari komite manajemen risiko dapat berupa keanggotaan tetap dan keanggotaan tidak tetap. Hal ini menyesuaikan dengan kebutuhan dari lembaga keuangan, perbankan maupun perusahaan. Yang pertama terkait dengan anggota tetap adalah direksi dan pejabat eksekutif yang ditunjuk oleh direktur utama untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab secara permanen dalam kurun waktu tertentu. Sebagai contoh, direktur yang membawakan fungsi kepatuhan dan direktur yang membawakan fungsi manajemen risiko. Sedangkan anggota tidak tetap adalah direksi dan pejabat eksekutif terkait dengan topik yang dibahas dan direkomendasikan dalam komite manajemen risiko, seperti Kepala Divisi Treasury untuk topik pengelolaan eksposur, suku bunga, dan nilai tukar. Ini merupakan sifat keanggotaan dari komite manajemen risiko. Adapun terkait dengan wewenang dan tanggung jawab dari komite manajemen risiko terdiri dari yang pertama adalah penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko. Yang kedua, terkait dengan perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko. Yang ketiga, penetapan hal-hal yang berkaitan dengan keputusan bisnis. Format struktur organisasi komite manajemen risiko bisa dilihat bahwa posisi puncak seperti pada struktur manajemen secara umum ada Dewan Komisaris. Di bawahnya adalah ada direktur utama, di bawahnya ada direktur lain, serta di bawahnya adalah satuan kerja operasional. Di mana bisa dilihat bahwa garis merah merupakan garis manajerial. Ini menunjukkan bahwa setiap laporan itu dari bawah ke atas, seperti fungsi manajemen risiko secara umum. Bahwa dari bawah dari tingkat yang paling dasar akan memberikan laporan kepada tingkat di atasnya sampai manajemen tingkat puncak. Dalam piramida manajemen dibagi menjadi 3. Ada manajemen tingkat bawah, manajemen menengah, dan manajemen tingkat atas. Di sini manajemen Dewan Komisaris adalah bagian tingkat atas. Sebagai satuan kerja operasional berada di tingkat menengah ke bawah. Rata-rata mereka di bagian manajemen tingkat menengah. Nah, di sini kalau kita melihat yang garis kuning merupakan garis pelaporan. Sedangkan garis yang biru adalah garis keanggotaan.
bisa dilihat di layar bahwa direktur yang kedua itu di bawah keanggotaan atau menjadi anggota dari Komite Manajemen Risiko. Begitu pula dengan Direktur Manajemen Risiko. Semuanya tergabung dalam Komite Manajemen Risiko. Direktur Kepatuhan juga menjadi anggota dari Komite Manajemen Risiko. Sedangkan yang Satuan Kerja Kepatuhan yang memiliki garis warna merah, yaitu garis manajerial, dia harus memberikan beberapa pelaporan atau dia beberapa kemajuan terkait dengan tindakan yang dilakukan kepada Direktur Kepatuhan. Dia melaksanakan apa yang dilakukan oleh Direktur Kepatuhan. Atau ketika Direktur Kepatuhan memberikan suatu kebijakan, maka Satuan Kerja Kepatuhan akan melakukan tindakan. Itu pula pada Direktur Manajemen Risiko. Di bawahnya ada Satuan Kerja Manajemen Risiko. Setiap kebijakan, setiap strategi yang disusun oleh Direktur Manajemen Risiko atau disusun oleh Komite Manajemen Risiko akan dilakukan atau akan dijalankan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Nah, pada akhirnya semua pelaporan akan diberikan kepada Dewan Komisaris. Satuan Kerja Manajemen Risiko merupakan bagian dari struktur organisasi yang bersifat struktural. Struktur organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko harus disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha. Di sini bisa berkaitan dengan lembaga keuangan non-bank atau berkaitan dengan perbankan. Nah, maka juga terdapat risiko yang melekat, risiko yang menyertai, atau risiko murni yang mengikuti. Hal ini dimaksudkan agar lembaga keuangan atau mungkin perusahaan dapat menentukan sendiri struktur organisasi yang tepat dan sesuai dengan kondisi termasuk kemampuan keuangan dan sumber daya manusia. Suatu organisasi dapat berjalan dengan baik atau dapat berjalan dengan optimal ketika didukung beberapa sumber daya terkait dengan sumber daya manusia, terkait dengan sumber daya keuangan, dan sumber daya keuangan lainnya. Ini yang harus diperhatikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Terkait dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko juga harus independen. Di sini independen terhadap Satuan Kerja Operasional atau Risk Taking Unit. Yang dimaksud dengan independen antara lain tercermin dari adanya yang pertama pemisahan fungsi atau tugas antara Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Operasional, dan Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian internal. Itu yang pertama. Independen yang kedua maksudnya adalah proses pengambilan keputusan yang tidak memihak atau menguntungkan satuan kerja operasional tertentu atau mengabaikan satuan kerja operasional lainnya. Untuk perusahaan jasa keuangan, satuan kerja operasional diantaranya adalah satuan kerja kredit, treasury, dan pendanaan. Wewenang dan tanggung jawab dari Satuan Kerja Manajemen Risiko terdiri dari yang pertama adalah pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh direksi. Yang kedua, pemantauan posisi risiko secara keseluruhan per jenis risiko dan atau per jenis aktivitas fungsional, serta melakukan stress testing. Stress testing dilakukan guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap kinerja dan pendapatan masing-masing satuan kerja operasional atau terhadap kinerja dari aktivitas fungsional perusahaan. Yang ketiga adalah terkait dengan kajian atau kaji ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko. Kaji ulang antara lain dilakukan berdasarkan temuan audit internal atau perkembangan praktik-praktik manajemen risiko yang berlaku secara internasional. Yang keempat adalah terkait dengan pengkajian usulan aktivitas dan atau produk baru, di mana usulan aktivitas dan produk baru harus dipertimbangkan atau harus dikaji ulang oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Yang kelima, adanya evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data. Setiap satuan kerja manajemen risiko melakukan identifikasi
maka menghasilkan beberapa informasi, sehingga informasi yang didapatkan dapat diproses menjadi informasi yang berguna. Agar informasi itu berguna, maka harus diuji menggunakan akurasi model dan validitas data. Berikutnya adalah terkait dengan memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional, di mana satuan kerja operasional merupakan satuan yang bergerak, satuan yang menjalankan terkait dengan manajemen risiko secara optimal. Dan terakhir, terkait dengan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja manajemen risiko adalah menyusun dan menyampaikan laporan profil atau komposisi risiko secara berkala. Nah, di sini pelaporan seperti tadi dalam struktur organisasi adalah dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Hubungan satuan kerja operasional dengan satuan kerja manajemen risiko, nah, di sini bisa dilihat bahwa satuan kerja operasional wajib menginformasikan eksposur risiko yang melekat pada satuan kerja yang bersangkutan kepada satuan kerja manajemen risiko secara berkala. Frekuensi penyampaian informasi eksposur risiko disesuaikan dengan karakteristik jenis risiko. Juga termasuk dalam definisi satuan kerja operasional, antara lain satuan kerja perkreditan, treasury, dan pendanaan, atau bagian lain dalam sebuah korporasi. Jadi bila ada eksposur yang mempengaruhi kegiatan bisnis, maka harus disampaikan secara berkala, baik bersifat bulanan, triwulan, yang sesuai dengan profil risiko dan kompleksitas dari unit bisnis atau dari suatu korporasi. Alhamdulillah, kita telah mempelajari terkait dengan organisasi dan fungsi manajemen risiko. Mudah-mudahan yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.